ini kita akan membahas topik yang sedang booming, yaitu tanda-tanda kebesaran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Nah, buat selanjutnya nanti kita akan mewawancarai beberapa teman kita. Halo semuanya, selamat siang. Nah, di siang yang terik ini matahari lagi panas-panasnya nih. Tapi di cuaca yang terik begini itu adalah cara Tuhan membuat kita bersyukur masih bisa merasakan semilirnya angin. Kadang hal sekecil hembusan angin pun itu kayak cara Tuhan bilang, aku ada di sini bersama kamu. Nah, buat nemenin istirahat kita kali ini, aku gak sendirian nih. Aku ditemanin sama sahabat aku, yaitu Monica. Halo Monica. Halo Akila. Gimana nih kabar kamu di siang hari ini? Kabar baik, puji Tuhan. Benar kata kamu, siang ini terik, tapi kita asik buat kita ngobrol. Oh ya, aku kepikiran ya. Tuhan itu sering nyapa kita lewat hal-hal yang sederhana. Iya kan, aku sebagai muslim juga ngerasa tanda kebesaran Tuhan itu gak cuma pada ayat-ayat semesta. Kalau dari penglihatan kamu sebagai orang Katolik, gimana sih kamu ngerasa dan ngelihat tanda kebesaran Tuhan pada keseharian kamu? Di aku yakin iman Katolik, Tuhan menyertai kita. Tuhan itu gak pernah ninggalin kita, cuman kita yang sering ninggalin kehadirannya. Aku sering nemuin Tuhan dalam keheningan di tengah keramaian siang. Pas lagi pusing, Tuhan selalu memberi tanda kebesaran Tuhan yang nyata. Wah, setuju banget. Tapi, kamu pernah gak sih ngerasa kalau Tuhan itu lagi nyamak kamu lewat orang lain? Sering banget nih, kita percaya manusia itu citra Tuhan. Pas aku lihat kamu, aku ngerasa Tuhan lagi pamer kebaikannya. Tuhan mau bantu, tapi lewat orang lain. Dalam banget ya, Mon. Tapi jujur nih, ada kalanya aku ngerasa capek sama keadaan. Di saat kayak gitu, tanda besarnya di mana ya? You didn't have to cut me off. I can never know we were nothing. I don't even need your love. You treat me like a stranger and I feel so low. You didn't have to look so lost. Got the friends you like to change your number. I said I need that more. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Di mana ya? Nah, ini yang penting Kila. Tanda kebesaran Tuhan itu nggak selalu soal hal-hal yang wah. Justru saat kita merasa nggak berdaya, disitulah Tuhan lagi menunjukkan kebesarannya untuk bertahan satu hari lagi. Tuhan nggak selalu mengubah keadaan kita dalam sekejap, tapi Dia mengubah hati kita supaya lebih kuat dalam kehidupan sehari-hari kita. Bener juga ya. Berarti pas kita ngerasa nggak sanggup, tapi nyatanya kita sanggup-sanggup aja melewatinya. Itu sebenarnya campur tangan Tuhan ya. Iya, Tuhan itu penulis dan skenario yang maha tahu kapan kita harus berhenti dan kapan kita harus melakukan. Dia nggak selalu kasih apa yang kita mau, tetapi Dia selalu kasih apa yang kita butuh tepat pada saat kita siap menerimanya. Jadi poinnya tanda kebesaran itu
bukan cuma soal galaksi yang luas ya, tapi lebih ke pekaran hati kita. Ya bener Kila, pesan aku sih jangan mencari Tuhan di tempat yang jauh. Carilah Dia di dalam hati dan di wajah sesamamu. Jangan-jangan jawaban doa kamu siang ini udah lewat di depan mata dalam bentuk kebaikan kecil, tapi kamu terlalu sibuk nunggu sesuatu yang wah. Wow, makasih ya Monica sudah berbagi pandangan yang indah banget. Walaupun kita beda cara ibadahnya, tapi aku ngerasa kita punya satu tujuan yang sama, menyadari kalau kita nggak pernah sendirian. Sama-sama Kila, makasih juga udah jadi pendengar yang baik di tengah cuaca siang terik ini. Oke teman-teman, itulah obrolan singkat aku dan Monica. Semoga bisa bikin sisa hari kamu lebih bersemangat dan bersyukur. Aku, Akila, dan Monica pamit undur diri. Selamat siang dan tetap semangat. See you. Kalau kita nggak bisa bersyukur ya kita nggak tahu caranya bahagia. Kita ingin Tuhan mendengar ketika kita berdoa, tapi ingin Tuhan seolah buta ketika kita bermaksiat. Wow, itu bagus sih kan? Ya. Pokoknya anomali-anomali itu sebenarnya problem-problemnya di diri kita, tapi kita lempar ke Tuhan, kita lempar ke setan, kita lempar ke orang lain. Karena kenapa? Kita kan utama dan musuh sebenarnya utama yang harus kita perangi adalah egoisme. Itu merasa kita titik sentral. Kenapa kamu begini? Karena orang tua saya dulu parentingnya salah. Kenapa begini? Karena saya dikelilingi oleh teman-teman yang toksik. Kenapa saya gini? Karena Tuhan nggak sayang saya. Kenapa saya begini? Karena saya terjebak oleh rayuan setan. Semua kita lempar keluar. Padahal Tuhan menciptakan kita berdaulat. Setan bisa mengganggu kita, tapi tidak bisa memastikan kita terganggu. Dan ternyata setiap hal yang Allah kasih pada manusia itu semua adalah ujian. Contoh ya, kaya itu bukan privilege, tapi itu ujian. Miskin itu bukan privilege, itu ujian. Pinter itu bukan privilege, itu ujian. Bodoh itu bukan privilege, itu juga ujian. Berarti yang masalah bukan kaya miskin, atau cakep atau tidak cakep, atau bodoh atau pintar, tapi bagaimana cara kita menyikapi itu. Dari titik itu, maka semua orang yang lahir dimanapun itu adalah ujian. Kalau ada hal-hal yang kau ragu dan lain sebagainya, ya, kalau terjadi ya terjadi, karena sudah ditulis. Kalau tidak ya sudah, pasti Tuhan punya tulisan yang lebih indah daripada frekuensimu. Makanya saya tidak suka kata berharap, saya lebih suka kata berdoa. Sebab harapan itu saya tidak tahu tuannya kemana. Harapan kemana? Saya berharap, kita tidak tahu. Berdoa Tuhannya ke Tuhan. Berharap tidak terwujud, sakit hati. Berdoa tidak terwujud, kita ikhlas dan lega. Sebab Tuhan punya tulisan yang lebih baik daripada doamu. You can find sunshine in the rain. I will come running when you call my name. Even a broken heart can beat again. Forget about the one who caused you pain. I swear I love you in a different way. Yeah, you could be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can win the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. Some will call it practice, some will call it luck. But either way you go